Oke. Lanjut, gimana yang lain selain gara-gara tidak aktif tadi? Pak Arif mau nanya lagi. Hmm. Ini di Infinity-nya statusnya aktif itu, Pak. Tapi kalau mau masuk ke apa namanya webnya itu nggak bisa. Tulisannya ada kesalahan serius pada website gitu. Tapi kalau masuk ke adminnya malah bisa. Tak copy nang chatting coba, tak buka ya. Link no. Ya, Pak. Link webnya. Donat bread. Iya, Pak. Oh, itu kue bareng apa, Van? Kue WordPress-nya, Van. Oh gitu. Nggak ngapa-ngapain itu, Pak. Kue masuk tambahi WP admin, masuk admin masih bisa nggak? Bisa. Ini udah masuk admin, Pak. Oh. Nah, di situ ada error lah. Enggak itu kalau adminnya itu masih bisa. Tapi saya kemarin, Pak, download yang jenengan kirimkan ke OL-nya itu apa ya ini ya namanya? Produk plugin ongkos kirim itu nggak bisa, Pak, untuk diinstalnya itu. Gara-gara ada errornya. Plugin WooCommerce-nya tidak aktif. Tutup share screen, Van. Oh, enggak. Terus masuk ke bagian plugin. Yang lain dilihat ya, sekalian belajar kalau misalkan nemuin error yang sama. Ya, Pak. Bagian plugin Ini, Pak. Plugin. ke bawah. Oh, lah WooCommerce-mu nggak on gitu. Oh, berarti kemarin udah tak install nih, Pak, WooCommerce-nya. Biasanya kalau WooCommerce download di website sendiri. Langsung gue lewat kue tambah baru ya loh. Nggak bisa, Pak, kebanyakan, Pak. Kadang error. Errornya apa? File instalasi, Pak, gitu. Coba Van, tambah baru Van. Di Kiri. ini ya, Pak. Oh ya. Ke bawah. Bagian populer. Populer. Oh, ini. WooCommerce. Oke, pojok. Oh, ini ya. Iya, Pak, saya install WooCommerce sampai 8 kali, Pak. Uninstall, Pak. Kelihatannya WooCommerce itu perlu sinyal yang agak bagus biar installingnya nggak ada yang crash, Pak. Kan di server, orang ke laptop mau ngapain pakai sinyal? Tapi saya sampai 8 kali loh, Pak. Tulisannya crash gitu waktu itu. Terus habis itu baru bisa. Terus dong urung gue.
Gagal. Nah, aku gagal loh. Pembayaran Iya. gagal. Aku diklik coba. Ono errornya enggak? Baru mutar, Pak. Tadi saya buka di sini tuh, Pak. WooCommerce, tapi nggak tahu ya ini gimana. Oh, nek manual download zip-nya, zip. Oh, zip-nya. Mm-mm. Linknya di WooCommerce-nya itu ya, Pak ya? Set. Oh, apa ini ya? Oh, bukan, deng. Wih, di setting. Ini yang Infinity. Set Atau balik. ini ya, Pak ya? Mm-mm. Zip toh hasilnya pokoknya. Iya. Mm-mm. Atau langsung diinstal di ini tadi, Pak? Di upload, di upload Upload ya? ya ke bawah. Tunggu Tugas sih, kirim. belum selesai wih downloadmu. Oh iya. Sementara gue buka coba Van, buka bagian Infinity Free, Oke. File Manager. Yang mana, Pak? Webmu mana? Wono kah ya? Iya, kemarin saya bikin 2 kali gagal. Terus yang ketiganya baru bisa. Berarti yang donat bread. Kui apa kui solo donat, bukan itu. Yang donat bread. Oh, ini ya. File Manager. Iya. htdocs. Buka, klik double ya. WP konten. Web. Atas folder. Oh. Plugin. Nah, gue WooCommerce saya delete Ini download ya, Pak? semua. Klik kanan iso enggak? Biar hilang, biar installnya dari awal hilang gitu. Enggak ada sisa-sisa gagal install tadi. Ini sama nih ya, Pak? Berarti tambahkan tadi ya? Yuk coba. WooCommerce. Lumayan lama. Atau dilanjut dulu yang lain aja, Pak, ini sembari install. Oke, yang lain ada pertanyaan atau kesulitan? Aman semuanya ya? Aman ya? Aman, tak lanjut materi. Nah, kalau misalkan kalian udah mengikuti tutorial 1, 2, 3,
itu harusnya tampilannya kayak gini, tampilan webnya. Nah, pada kali ini kita akan coba untuk membuat ini menjadi lebih rapi ya. Kita akan install tema sama bukan install, konfigurasi menu. Di sini kan WordPress itu kan sebenarnya untuk website atau blog ya, bukan untuk toko online. Jadi ini masih bawaan dari kalau kita pakai WordPress untuk blog. Jadi di sini kan ada recent, di sebelah kanan ini kan ada recent post, ada recent comments. Ini kan nggak perlu kalau kita pakai untuk toko online. Jadi ini nanti akan kita hapus semuanya. Terus pada bagian atas ini kan ada menu ini ya. Menunya ini kan ada satu menu yang bawaan itu sample page. Ini akan kita hapus aja nanti. Jadi menu yang di sini sama bagian kanan ini. Nah, caranya masuk ke dashboard, kemudian pilih appearance, terus customize. Itu cara satu. Cara yang kedua, kalau kita udah masuk ke admin, terus buka webnya, pada bagian atas sini itu nanti akan ada customize. Jadi ada dua cara untuk masuk, lewat dashboard sama lewat menu yang di atas ini. Nah, ini adalah tampilan dari customize-nya. Nah, di sini itu tergantung sama tema yang kita pilih. Temanya itu ada di appearance sama themes. Kalau yang kita pakai kan bawaan dari WooCommerce, namanya storefront. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai tema yang lain, itu silahkan cari add new, bisa searchingnya pakai kata-kata commerce. Kenapa? Agar nanti website yang muncul, tema-tema yang muncul itu tema yang mendukung WooCommerce. Di sini kan banyak banget. Atau lewat filter bisa nggak ya? Bisa filter pakai ini, e-commerce-nya dicentang, terus di apply. Nah, nanti tema-tema yang muncul itu yang mendukung WooCommerce. Jadi ini kalian bebas pilih. Nah, ini untuk contoh kita pakai tema bawaan aja yang simple. Misalkan mau merubah nama yang di atas ini, menunya itu ada di set identity. Ini pilih baju murah. Nah, setiap kali mau edit yang di sebelah kiri, nanti secara otomatis yang di sebelah kanan ini juga akan berubah. Namun, kalau kita lihat di website aslinya itu belum berubah. Karena apa? Karena belum kita klik publish yang di sini. Jadi setelah kita melakukan edit itu jangan lupa klik publish. Nah, kalau sudah terpublish, ini nanti akan berubah secara permanen. Nah, kemudian kita mau merubah tampilan ini ya, halaman depan. Misalkan berarti kita pilih homepage. Nah, pertama kita mau apakan dulu halaman depannya. Misal ya, ini saya buka contoh webnya Brodo. Kalau webnya Brodo ini kan halaman depannya ada slideshow, ada tentang artikel tentang Brodo, ada katalog produknya, terus ada foto-foto produk,
sama ada postingan. Berarti kita harus membuat satu halaman yang khusus isinya itu tentang ini. Tentang ada slideshow, ada gambar, ada foto produk, dan lain-lain. Pilihan yang kedua, ketika kita mau membuat homepage itu, kita taruh semua produk kita di awal. Jadi kan kalau misalkan alamat saya itu di toko, itu di toko.rf.gd. Nah, kalau mau melihat katalog produk kan harus klik shop dulu. Nah, bisa aja shop ini, katalog produk ini kita taruh di depan. Jadi pada bagian homepage, kita pilih static page, terus pilih shop di sini. Terus klik publish. Kalau udah tak refresh nih ya. Refresh. Alah, malah error. Coba. Ini kalau misalkan kalian menemukan error establishing database, itu harus ditunggu kira-kira 5 menit, 10 menit. Karena apa? Karena saya juga nggak tahu ya. Beruntung gratisan. Oke, jadi itu kelemahan kalau kita pakai gratisan ya. Kadang kita nemuin ada error kayak gini. Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah sama database-nya. Cuma web yang kita buat sama database-nya itu nggak nyantol. Entah kenapa nggak nyantol. Nah, ini ditunggu. Itu biasanya bisa lagi. Nah, akhirnya bisa lagi. Nah, sekarang kalau pas tadi kan ini udah halaman depannya udah saya save ke halaman shop. Di pas saya buka web saya itu nanti yang muncul adalah langsung katalog produknya. Seperti itu. Nah, tapi di sini kan masih ada ini, ada search, recent post, hello world. Berarti ini akan saya singkirkan yang sebelah kanan ini. Ini namanya adalah sidebar. Itu masuk ke edit aja, ini di edit ya, halaman ini edit. Ada bagian sebelah kanan bawah template, pilih yang pilih full mana full ini kali ya, review. Loh, masih nggak bisa. Update dulu kali ya. Refresh. Loh. Oh, ini tuh sidebar nih ya. Nah, sidebar itu harus lewat customize. Nah, ini di get sidebar. Nah, ini ada blok-blok, ada kotak-kotak blok-blok seperti ini. Itu menandakan yang kotak blok-blok di sini. Jadi kita misalnya mau menghilangkan search,
Ya di remove aja asetnya. Recent postnya mau dihilangkan, di remove aja. Ini remove. Sudah remove. 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 Nah, hilang. Publish. Terus set. Belum, masih muter-muter. Reset, refresh. Nah, hilang. Berarti pas sekarang kalau saya buka web saya, itu yang muncul adalah langsung halaman produknya. Seperti itu ya. Sekarang saya mau ubah yang ini, yang menu atas ini. Nah, ini itu adanya di bagian menu. Jadi masuk ke customize tadi, balik, ada bagian menu. Nah, itu ada di biasanya primary menu sih. Nah, ini. Kalau defaultnya itu harusnya ini kosong semua ya. Primary menu itu ada yang di atas ini. Nah, untuk mengertinya kita create aja namanya menu homepage. Letaknya ada di primary menu. Nah, sekarang isinya mau apa? Misalkan ada shop, my account, checkout. Nah, sekarang menunya kan cuma ada 4. Misalkan kalian mau menambah menu. Menunya itu adalah sebuah kategori produk kalau ini halaman. Misalkan ya kita harus buat halaman dulu di sini berarti. Page add new. Jadi nanti akan ada menu yang isinya adalah penjelasan tentang toko kami, toko saya. Toko ini adalah toko yang menjual kaos polos. Publish. Terus saya ingin menampilkan halaman ini yang about us tadi ke menu utama. Oh, refresh dulu. Ini belum ke refresh. Publish dulu. Tak refresh. Menu, gambar menu, add item. Let's about us. Klik. Publish. Jadi sekarang di halaman atas. Jadi menunya itu sekarang ada about us. Isinya adalah misalkan kalian mau tulis tentang penjelasan tentang toko atau besok kalau di sini itu nanti nama anggota kelompok ya, tulis di sini di about us. Gitu. Nah, sekarang misal saya mau membuat seperti punyanya Brudo. Ini ya ada slideshow. Terus kemudian ada penjelasan, ada foto-foto macam-macam ini. Berarti kita set dulu ada tentang homepage-nya. Homepage saya ubah kembali ke awal. Jadi ini versi 2 ya. Versi 1 homepage-nya itu berisi langsung tentang katalog produk. Nah, versi 2 homepage-nya itu tentang seperti ini, Brudo ini.
ada gambar, ada foto-foto macam-macam. Nah, yang perlu kita persiapkan itu kita harus menginstal beberapa plugin. Yang pertama itu namanya Elementor. Ini nanti linknya saya taruh di Open Learning, apa yang harus kalian install. Yang pertama adalah Elementor. Yang kedua adalah MetaSlider. Jadi kalau kalian searching, yang pertama itu Elementor. Yang ini. Yang kedua, MetaSlider itu ML Slider kalau salah. Ya betul, ini Responsive Slider by MetaSlider. Jadi dua plugin ini harus kita install. Nah, sekarang saya mau menyiapkan slideshow-nya. Slideshow itu yang dimaksud adalah ini gambar yang bisa kita pilih-pilih, bisa kita geser-geser. Nah, di halaman MetaSlider, kalau ini kan saya sudah buat ya, kebetulan. Tapi kalau misalkan kalian baru install, itu kalian harus mengupload gambar dulu. Jadi pastikan itu ukuran gambar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Di sebelah kanan ini kan ada tulisan width-nya 700, height-nya 300. Nah, berarti semua gambar yang kita taruh di slide ini, di nanti MetaSlider ini, itu harus sama ukurannya. Kalau enggak, nanti jelek. Perpindahannya itu nanti akan berubah-berubah. Ini kan kita, misalkan ini saya sudah punya slide-nya, image slide-nya. Ini kalian tinggal upload. Kalau misalkan kalian udah install, upload biasa. Setelah itu masuk ke page. Jadi kita buat sebuah halaman baru. Ini tampilan awal kalau kita masih pakai bawaan WordPress. Sekarang kita ubah template-nya menjadi Elementor full width. Terus klik namanya home text. Klik this dulu. Setelah itu klik edit with Elementor. Nah, ini kayak kalau kalian bikin apa ya? Pokoknya gampang lah, intinya gampang. Tinggal drag and drop dari sebelah kiri ke sebelah kanan ini. Jadi ini adalah halamannya tadi, terus sebelah kiri adalah yang disediakan oleh Elementor. Nah, cuma karena Elementornya ini kita pakai versi gratis, jadi ada beberapa menu itu yang digembok, kayak gini contohnya. Nah, kalau yang digembok ini kita nggak bisa pakai, ini harus berbayar. Jadi kita pakai yang versi gratis aja. Oke, terus sekarang kan saya mau menambahkan slider ya, saya searching slider. Ini kan di sini muncul MetaSlider, tinggal drag. Terus ini muncul nama slidernya tadi. Tadi udah saya namakan dengan homepage, klik apply. Terus update. Nah, kalau udah, ngeceknya di preview. Preview lo masih kosong.
ada yang salah. Titelnya kali ya, homepage. Baik. Nah, ternyata harus diisi nama. Nah, di sini kan muncul slidernya akhirnya. Nah, ini kan bisa kita slide. Cuma di sini malah ada namanya, ini bikin jelek. Ini kalau tak delete, entah spasi ya. File, update, refresh. Nah, ini udah nggak ada namanya, terus kita udah punya slide di sini. Gitu. Nah, sekarang misal mau nambah kayak gini, ada foto, kemudian ada apa ini ya? Ada teksnya. Kita buat section dulu di sini. Jadi ada dua, kita bagi halamannya jadi dua bagian, itu pakai section. Terus saya mau kasih gambar. Terus klik image, kita pakai misalkan yang ada ini gambar yang udah ada aja, nggak usah terlalu besar. Nah, terus di bawah gambar itu mau saya kasih tulisan. Terus saya mau tambah button. Buttonnya di bawah tulisan. Nah, ini kalian perlu keterampilan untuk men-drag and drop. Ternyata susah drag and drop. Nah, pre-order di Android Drive. Kalau misalkan pesan di sini, ini saya mau taruh di tengah. Soalnya itu. Terus yang sebelah kanan, gambarnya adalah kurang. Oh, ini karena ukuran gambarnya beda, jadi jelek ya. Kita cari yang sama aja. Nah, ukurannya medium. Terus satu teks. Malah di atas ya, sampai diubah semua button. Gambarnya yang di atas. Nah, misalkan ini, oh ya, di sini ada menu untuk mengubah stylenya. Dan hijau, misalkan mau kalian ubah ke warna yang lain. Putih, tak kelihatan. Biru. Nah, itu ada di menu style. Diklik buttonnya dulu atau klik teksnya dulu, dan di menu style jangan lupa update. Terus setelah ini, di bawah ini saya mau menambah, misalkan mau testimonial, misalkan dari ada pembeli yang udah beli terus bilangnya barangnya bagus. Gak SpongeBob apa ya?
bukan ini. Idenya keren. Bikin ganteng. Bikin berani. Jemput cewek depan gang. Nah, ini klik update. Kita cek. Jadi ini. Nah, ini kira-kira nanti akan kita tampilkan di halaman depan. Berarti masuk customize. Pada bagian homepage setting. Homepage-nya kita pilih nama halaman ini adalah homepage. Publish. Terus ini yang tadi ya, yang tadi kan halaman depannya adalah katalog produk. Refresh. Nah, sekarang udah menjadi seperti ini. Nah, itu. Ini nanti kalian bisa lengkapi macam-macam ya, terserah mau seperti apa. Terus sekarang yang misalkan tema tadi ya, ini kan udah. Anggap aja ini udah ya. Untuk customize produk sama widget sama menu ya. Terus setelah ini, misalkan kalian bosen ini kan putih doang. Tema bawaannya kan emang putih doang. Jadi kita mau ganti tema. Masuk appearance, theme, terus add new. Filternya tadi jangan lupa pilih yang e-commerce. Nah, pilih yang misalkan ini coba. Kita bisa preview dulu ya buat ngecek. Jadi nggak harus langsung. Ini misalkan, ini kalau kita pakai tema yang ini, maka nanti kayak gini hasilnya. Atau mau pakai tema yang bingung, searching WooCommerce. Misal mau pakai ini coba. Start. Kalau udah terinstall, klik activate. Kita coba cek. Nah, nanti akan berubah. Ini menyesuaikan tema. Jadi, malah double. Jadi ada image-nya di sini ada slide yang kita atur manual tadi. Terus menunya menjadi seperti ini. Ini catatan. Catatan kalau misalkan kalian udah ngubah tema, pastikan itu kompatibel dengan plugin. Plugin yang paling sering bentrok itu adalah ongkos kirim. Jadi kita coba untuk order check out ya. Pilih kotanya terserah dulu.
kecamatannya terserah. Nah, ini muncul ongkirnya atau enggak? Nah, ini kebetulan muncul. Ongkirnya muncul, berarti ini kompatibel. Kadang itu ongkirnya enggak mau muncul. Sehingga kita nggak bisa order. Udah setting tema bagus-bagus, malah di sini nggak kompatibel. Dan ini kalau kita lihat ini kan halaman bagian yang your order kan ada di bawah ya. Ini kan harusnya ada di samping kanan ini ya. Jadi kalian harus cek, misalkan kalian udah apply tema baru, cek fungsionalitas dari semua menu. Kira-kira malah bikin bingung atau malah tambah bagus ya. Alhamdulillah kalau tambah bagus. Gitu sampai ini materinya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ivan tadi gimana, Van? Oke Pak Arif, ini baru masih dicoba lagi. Dari tadi baru install WooCommerce, nggak bisa-bisa. Ya, terus yang lain ini saya rekam ya, nanti kalian bisa lihat di Open Learning, nanti malam tak upload kalau kuotanya aman. Yang lain ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada menu loginnya ya Pak ya? Menu login? Iya. Di plugin udah ada Pak itu? Maksudnya login untuk customer? Iya. Oh, kalau mau ada menu di My Account itu loh. Tak present. Saya tolong. Ya. Misalkan ini tak buat, saya buka incognito ya. Loginnya itu lewat My Account. Nah, ini customernya login di sini. Jadi kalau belum login itu di My Account, itu munculnya adalah halaman login. Tapi kalau udah login di My Account, itu isinya seperti ini, riwayat order, misalnya udah order atau belum. Di sini tuh. Ini kalau misalkan mau diubah namanya, itu ada di masuk dashboard, pada bagian page. Di bagian menu ya Pak itu? Enggak, di page. Di page itu diubah aja. Kan tadi namanya My Account ya. Oh iya Pak. Ini misalkan diubah menjadi profile. Cek. Nah, ini kan jadi profile. Atau mau kamu ubah menjadi login juga bisa. Di halaman, di setting page. Salah. Page ya. Klik page, bukan yang post. Yang page. Iya Pak, siap. Ya. Oke, yang lain? Oh ya kan kalian udah bikin video ya pas kemarin ya.
Nah, videonya itu bisa kalian taruh di websitenya, di halaman depannya tadi, misalkan di bagian bawah. Mana ya? Edit page. Di page. Homepage. Edit with Elementor. Nah, misal di bawah ini mau kalian tambah video, kan kami udah bikin video iklannya ya. Nah, tinggal drag aja video. Drag video, terus di sini kan ada pengaturan linknya. Tinggal link. Jangan lupa update. Update, terus review. Ini di bagian bawah akan muncul video. Nah, ini linknya. Kalau mau ngecek, cek di komen. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi berhubung 2 minggu lagi, jadi minggu depan kalian coba praktekkan, terus kita tanggal 13, pokoknya 1 minggu, pas minggu tenang nanti saya buka forum untuk diskusi atau pertanyaan. Misal kalian nemuin masalah-masalah kayak punya Ivan tadi, itu pas tanggal 13, tapi siang atau pagi aja. Kan nggak ada kuliah ya, kuliah yang lain kan udah selesai ya. Jadi saya nggak melayani, jadi pokoknya setelah tanggal 13 tidak melayani pertanyaan. Jadi pokoknya pas UAS itu udah selesai, tinggal presentasi kalian. Jadi silakan coba di custom sesuai minat, sesuai apa ya. Yang penting keren lah gitu. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan kah? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Belum Oke. ada, Pak. Cukup, Pak, cukup. Ya. Kalau gitu boleh saya tutup ya? Iya, Pak. Boleh, Pak. Iya, Pak. Saya tunggu. Yang di udah cukup. Absensi saya lihat dari keaktifan di Open Learning ya. Jadi kalian tinggal buka-buka aja materinya. Ini rata-rata 90%, berarti aman. Minimal kan udah buka. Ada satu yang 70% nih. Dewi Hazimah lagi 70% nih. Purwanti juga masih 70%, yang lain udah di atas 80-90. Aman. Ini saya lihat sampai besok UAS. Gitu. Pak Arif, mau tanya, Pak. Ya. Itu yang di materi setting produk kan kita disuruh komen buat link produknya. Itu emang nggak bisa komplit, Pak, Komplit gimana? progresnya di Open Learning. Oh. Coba kamu lagi buka
buka openernya nggak, Jera? Iya, Pak, lagi buka. Nah, itu yang nggak bisa bikin komplit bagian apa? Di bagian yang apa ya? Kan ada hijau-hijaunya toh. Iya, Nah, itu tok klik diarahin ke bawah, Pak. pada bagian Bagian PDF atau bagian komen. komen. Oh, ya wes nanti tak cek. Ya, Pak. Oke. Paling Makasih, Pak. apa? Completion setting gitu. Oke, yang lain ada? Belum, Pak. Belum ada. Ya. Kalau gitu saya tutup sampai di sini. Terima kasih